Hai, terima kasih sudah klik video ini dan saya akan bahas permainan dari Salimova Nurgul, pecatur berdarah Bulgaria ini. Teman-teman masih ingat Salimova Nurgul adalah pecatur yang meraih peringkat runner up di FIDE World Cup tahun 2023 ini dan mengalahkan andalan Indonesia Medina, kalau masih ingat ya teman-teman. Dan Salimova terus melanjutkan tren positifnya, artinya prestasinya ini terus naik nih teman-teman. Salimova Nurgul baru aja memenangi kejuaraan antar negara Eropa bersama dengan Bulgaria, teman-teman. Dan ini adalah salah satu partai ciamiknya melawan pecatur dari Polandia namanya Olivia Kielbasa. Ini Olivia Kielbasa, kalau teman-teman ingat, dia pernah meraih medali papan terbaik di Olimpiade tahun 2022. Dan partainya pastinya ciamik banget dong, sangat tajam dan sangat luar biasa. Langsung saja kita bahas. Sebelum itu like dulu teman-teman, share dan jangan lupa di subscribe nih channelnya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi biar kalian gak pernah terlambat dari konten terupdate dunia percaturan. Mbak Nur memulai dengan langkah D4, kemudian Olivia menjawab dengan kuda F6, putih kuda F3, hitam E6, dan putih mainkan langkah C4. Kemudian hitam mainkan langkah D5, putih menjalankan langkah G3. Teman-teman pasti tahu dong ini pembukaan apa. Ya, ini pembukaan yang sering dipakai oleh Magnus Carlsen ya. Pembukaan Katalan, mengorbankan pion di petak C4. Olivia menjawab dengan memukul pion C4 langsung. Salimova gajah ke petak G2. Kemudian hitam C5, Mbak Nur lanjutkan dengan rokade pendek dan hitam kuda C6. Nah, ini salah satu variasi dalam pembukaan Katalan. Sebenarnya putih punya langkah. Ada langkah apa aja sih setelah kuda C6, yaitu menteri ke petak K4 atau kuda ke petak E5. Nah, Mbak Nur memilih variasi kuda ke petak E5. Boom, langsung keras ya tujuannya. Kemudian hitam gajah ke petak D7. Ya, hitam nggak mau makan pion di petak D4. Kira-kira apa yang akan terjadi kalau kuda D4, maka putih akan E3. Ya, mau kemana nih? Jebakannya adalah setelah kuda pergi ke petak F5, maka pertukaran pada menteri petak D8, kemudian putih dapatkan pion di petak F7. Fok, skak benteng. Itu ide dari putih. Nah, itulah kenapa setelah kuda E5, hitam gak berani kuda D7. Gak berani kuda makan pion D4. Hitam mainkan langkah gajah ke petak D7. Kemudian putih lanjutkan dengan kuda memukul pion C4, masih memberikan pion di petak D4. Ya, hitam memukul dengan pion. Kemudian putih lanjutkan dengan gajah F4. Putih mengorbankan satu pion, tapi sekarang buahnya aktif banget dengan tujuan menekan petak D6. Olivia gajah ke petak E7. Kemudian putih kuda D6 skak. Hitam raja ke petak F8. Dia nggak mau makan. Kalau hitam makan ya, ini berat banget buat hitam karena gajahnya sangat kuat dan membatasi pergerakan hitam untuk bisa rokade. Nggak mungkin lah dia makan. Kemudian raja ke petak F8. Putih Mbak Nur kuda makan pion B7, hitam menteri B6, kemudian balik lagi kuda D6, dan hitam menteri C5. Wah, kudanya kancam nih. Kalau dia balik lagi ke petak B7, artinya akan remis bolak-balik ya. Tapi Mbak Nur nggak mau di situ guys. Mbak Nur nggak mau ngambil partai remis, dan Mbak Nur mainkan langkah kreatif. Sacrifice pound B4, boom. Kemudian hitam pukul dengan menteri dong pastinya, karena kalau pukul pakai kuda benteng hilang. Menteri makan pion B4, putih A3, menteri C5, masih ngancam kuda. Gimana nih kudanya bisa selamat? Dan Mbak Nur mainkan langkah kuda D2. Tujuannya apa kuda D2? Ini kan bisa dimakan dong kudanya. Ya, maka Mbak Nur punya jalan benteng C1 mengancam menteri. Menteri nggak bisa ke petak D5, ada gajah, menteri harus kabur. Kemudian Mbak Nur dapatkan gajah di petak D6. Oh iya. Dia bisa makan pion A3 bang. Ya, makan pion A3 maka ada jalan kuda C4. Dan ada jawaban pertukaran gajah setelahnya. Kalah. Nah, itulah kenapa setelah kuda D2, hitam jawab dengan langkah E5. Wah, ngancam dua perwira nih. Dan putih punya jawaban kuda D2 naik ke petak E4 mengancam menteri. Kemudian pertukaran kuda terjadi. Hitam menteri ke petak A5. Langkah yang salah. Harusnya adalah langkah menteri B6. Karena setelah menteri A5, putih mengejar terus dengan gajah D2. Hitam mundur menteri D8 dan putih menekan dengan benteng C1. Targetnya adalah kuda petak C6.
memberikan pion A3. Olivia Kielbasa tidak berani makan pion petak A3 karena ada jawaban benteng C4 ya. Memang sengaja didiamkan dan kemudian menteri akan aktif. Bahayanya buat hitam di sini adalah teman-teman, posisi rajanya tidak aman dan bentengnya tidak terkoneksi dengan baik. Jadi seolah berantakan bangunannya. Olivia lebih pilih benteng C8, kemudian Mbak Nur mainkan langkah kuda C5 menyerang. Kemudian hitam gajah 8, Mbak Nur mendobrak dengan langkah F4, coba menerjang raja di petak F8. Membuka jalur F. Hitam menjawab dengan langkah dorongan D3, Mbak Nur kuda pukul pion D3, kemudian Olivia dorong pion E4. Gak jelas nih tujuannya apa. Apakah Olivia tidak tahu setelah menteri D4 dia kira dapat gajah, kemudian ditutup kembali. Dua pion dikorbankan begitu saja. Kemudian dia sikat pion di petak A3. Jelas Mbak Nur sudah unggul di sini. Mbak Nur mainkan langkah benteng C3 naik, hitam gajah B4, Mbak Nur benteng D3, hitam tarik mundur B6. Salimova Nurgul gajah E3, hitam menutup kembali gajah C5, benteng B3, kuda menutup petak B4, teman-teman. Mbak Nur geser sedikit benteng ke petak C3, memberikan pin pada benteng C8. Ya Olivia bingung ya. Dia mainkan langkah gajah E3. Dia mau kemana lagi nih? Apakah bisa kuda ke petak A2? Maka putih benteng C2, kuda B4, kemudian sikat. Dan ya tertekan dengan seperti ini, ujungnya jatuh juga ya, menteri D2. Ya, Olivia nggak mau bingung-bingung, dia makan gajah E3 karena ya ujungnya kena juga ya. Kemudian makan C8, Olivia Kielbasa raja ke petak E7. Mbak Nur mainkan langkah menteri A1, sangat ciamik, mengancam pion G7 dan tujuannya adalah menteri E5 juga. Hitam menjawab dengan langkah gajah D4, putih menteri C1, hitam A5, putih benteng C7 skak, hitam raja F6. Mbak Nur mainkan langkah E3, sacrifice the pawn, disikat pion E3, putih menteri C3, hitam gajah D4. Kalian tahu apa jalan berikutnya yang akan dimainkan oleh putih? Gila, dia mainin langkah benteng D1. Sacrifice the queen. Apa yang akan terjadi kalau gajah pukul menteri, teman-teman? Saya pause videonya, teman-teman. Coba pause videonya dan tulis jawaban kalian. Maka raja akan mati dengan jalan. Boom, benteng D6. Makan. Boom, kuda G4, raja E6 dan boom, skakmat. Gila nggak tuh? Ya berarti setelah benteng D1 nggak bisa makan dong. Ya jelas. Makan F2 nggak bisa dilakukan karena menteri mengancam raja. Hitam mainkan langkah kuda C2, yang sebenarnya ada langkah lain ya, yaitu langkah kuda ke petak D5 nih. Ini menarik juga. Bersihin dulu karena nyokap lagi masak di dapur. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi ada langkah kuda D5 ya, mungkin selamat tapi kalah juga ya. Karena putih akan punya tujuan yang sama, benteng D4. Ya, sorry teman-teman, putih akan punya tujuan yang sama, benteng pukul pion D4. Kalau makan ya tetap sama ya, benteng ke petak D6 yang dimakan, maka akan kuda G4 dan F5 masih berlaku. Nah, sementara kalau misalkan dia makan benteng di petak C7 dengan menteri C7, ada jawaban menteri B3 ya. Tapi ini lebih menarik lah buat hitam ya. Kira-kira seperti ini. Kalau dia jawab kuda D5 ya. Tapi bangunannya cukup rumit dan hitam tidak menemukan solusinya, dia pilih langkah kuda C2. Kemudian putih menjawab dengan menteri pukul kuda, hitam gajah pukul kuda, dan kemudian raja G2. Kalau makan gajah, hilang benteng dong. Kemudian gajah D4 dan Salimova Nurgul menutup permainan dengan jalan benteng C4. Gajahnya mau kemana? Gajah ke petak E3 dan putih akan lanjutkan dengan menteri C3 skak. Raja mundur ke petak E7. Akan ada menteri A3 skak. Raja mau kemana lagi? Ke petak F6 atau ke petak E6 akan ada benteng D6. Kalau dia raja ke petak E6, putih akan punya jawaban F5 skak. Raja ke petak F6 atau E5 dulu. Kemudian ya ini tinggal di skak doang ya, skak mat. Mesti ditutup dan makan. Memang tajam permainan dari Mbak Salimova Nurgul dan ya dia menjadi juara di turnamen European Team Chess Championship ini. Apa komentar kalian teman-teman buat game ini? Langkah yang sangat ciamik tadi ya, menteri ke petak C3. Ini. Menteri ke petak C3, gajah D4, kemudian benteng D1, langkah yang sangat luar biasa. Dalam banget perhitungannya.
Jangan lupa bantu video ini berkembang dan bermainlah seperti Salimov Van Nurgyl dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Gokil nggak tuh?